Pemirsa, warga Palmerah, Jakarta Barat panik saat kebakaran hebat melanda permukiman mereka. Diduga kebakaran dipicu dari kabel sutet yang terputus saat diperbaiki petugas PLN. Sejumlah warga panik saat melihat api berkobar dengan hebat melanda permukiman di kawasan Pelita 8, Jatipulu, Palmerah, Jakarta Barat. Tugas pemadam kebakaran yang tiba pun langsung berupaya mengisolasi api agar tidak merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pasca kejadian kebakaran hebat, warga yang menjadi korban kebakaran mengais sisa barang berharga mereka di tengah puing-puing. Lagi nyari barang-barang yang masih bisa, ini ternyata tidak ada, bisa diselamatin udah habis. Pada saat kejadian nggak ada yang bisa diselamatin? Nggak bisa. Semua nggak ada yang kebawa. Cuman ada surat-surat doang, satu tas kecil yang bisa kebawa. Karena ya emang api udah bercik kemana-mana, udah langsung nggak bisa. Untuk pakaian sekolah untuk pelajaran? Nggak ada. Sedikitnya 54 rumah hangus terbakar dan mengakibatkan 350 jiwa harus dievakuasi ke pos pengungsian terdekat. Diduga kebakaran berasal dari kabel transmisi sutet yang terputus di area RT 6 tepat di atas permukiman. Saat kabel jatuh terjadi percikan dan memicu api di sejumlah lokasi sekaligus. Kini warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, selimut, serta kasur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran di Jatipulu, Palmerah, Jakarta Barat, kami telah terhubung dengan rekan kami Hadisti Nur Arifah di sana. Selamat sore, Hadisti. Bagaimana kondisi pasca kebakaran di sana? Iya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini pasca kebakaran yang terjadi di Kelurahan Jatipulu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, terlihat ini di belakang saya situasinya masih tersisa puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada Minggu sore kemarin. Nah, bahkan di area depan terlihat ini masih dipasang garis polisi yang artinya memang untuk lokasi kebakaran ini belum dapat diakses atau dilalui oleh pihak-pihak yang tentunya tidak memiliki kepentingan. Namun, Davi, kita bisa lihat bersama di area dalam lokasi kebakaran ini terlihat juga warga yang berupaya mengais sisa-sisa kebakaran, barangkali jika mereka menemukan barang-barang mereka yang masih dapat diselamatkan. Namun ini saya akan memperlihatkan kepada Anda, Davi, situasi terkini di mana terlihat ini rumah terdampak dari kebakaran yang terjadi pada Minggu sore kemarin ini hampir keseluruhan terlihat hangus terbakar. Bahkan kalau saya melihat ini tidak terlihat adanya barang yang masih dapat diselamatkan. Namun tampaknya warga ini tidak putus semangat, mereka masih berupaya ini terlihat mengais sisa-sisa kebakaran ini ataupun puing-puingnya ini untuk menemukan barang-barang yang masih dapat mereka amankan. Mungkin untuk mengetahui seperti apa situasinya, kemudian apa yang tengah dicari nih oleh warga terdampak, kita coba bertanya dengan salah satu warga terdampak di sini. Bapak, selamat sore. Izin Bapak dengan siapa? Dengan Pak Herman. Pak Herman ini salah satu warga terdampak begitu ya Pak ya. Nah, ini lagi berusaha mengais sisa-sisa atau puing-puing kebakaran ya Pak ya. Iya. Apa ini kebetulan yang tengah dicari Bapak? Permisi. Ya, ini seadanya ya, kayak besi-besi ya buat nanti malam para begadang ya kan. Nanti bisa disisikan buat beli rokok atau kopi. Bapak sendiri kondisi rumahnya Pak pasca kebakaran ini seperti apa? Sudah dilihat Pak? Ya, kalau posisinya kalau rumah saya sih nggak terlalu parah ya, mungkin kawan-kawan lah yang terlalu parah. Betul. Kemarin nih Pak, kalau kilas balik nih Pak, seperti apa sih Pak kronologi kejadiannya nih Pak? Ya, itu dari sutet Kak, dari sutet itu kan meledak sekali, nggak terlalu parah, kedua kali baru cipratan api mencar. Iya. Saat ini nih Pak, warga-warga terdampak nih mewakili Bapak sendiri, sudah seperti apa nih Pak? Apakah mereka mengungsi atau ada yang ke rumah warga atau bagaimana nih Pak? Ya, sebagian ada yang mengungsi di aula masjid sama di taman yang itu didirikan oleh pihak ini, pos tenda dari kelurahan. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Bapak ya. Boleh Bapak dilanjutkan ini aktivitasnya. Davi dan juga pemirsa, seperti inilah terlihat situasi sisa puing-puing dari kebakaran. Nah,
disebabkan ya diduga kebakaran ini oleh putusnya kabel sutet yang terjadi pada sore hari kemarin. Nah, kita lihat bersama Davi, saat ini juga kami melihat tadi memang sudah ada petugas PLN di atas sana ini yang tengah memperbaiki kabel sutet yang memang ini menjadi penyebab dari kebakaran ini. Nah, proses perbaikan ini tadi memang sudah dilakukan sejak dari tadi pagi hingga sore hari ini. Begitupun juga terkait listrik di lokasi kebakaran hingga saat ini juga masih dalam keadaan padam tentunya untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Dan tadi kalau dari pernyataan warga terdampak hingga saat ini memang dari pihak PLN sendiri ini belum memberikan pernyataan secara resmi, namun untuk bantuan hingga saat ini memang masih terus disalurkan di posko pengungsi ya, baik itu dari BPBD kemudian juga dari pihak PLN sendiri. Demikian Davi. Baik. Terima kasih Hadisti Nur Arifah melaporkan langsung dari Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diduga lupa mematikan kompor, 2 rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan warga yang berada di lokasi kejadian. Ya Allah, ya Allah, tenang, ya Allah, serem amat Pak, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kobaran api dengan cepat membakar 2 bangunan rumah makan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Bangunan rumah makan yang terbuat dari kayu dan juga bambu membuat api dengan mudah membesar hingga membuat panik pemilik rumah makan dan juga warga sekitar. Bakaran, gede banget nih, buset. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Komandan Pos Damkar Sektor Pasar Kemis, Tauhid, mengungkapkan api pertama kali muncul dari salah satu rumah makan yang sedang memasak. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah makan lupa mematikan kompor saat akan pergi keluar. Ya Pak, penyebabnya itu kompor apinya naik ke atas, sementara di atapnya itu yang sudah terbakar tadi dari daun kelapa itu, sehingga cepat menjalar, sementara juga didukung oleh anginnya sangat kencang untuk wilayah ini. Hingga kita turunkan 3 unit dari pos Pasar Kemis, pos Sepatan, dan pos Rajeg. Alhamdulillah dengan 3 unit ini kita langsung bisa menyelesaikan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran kini diselidiki Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dampak longsor Banjarnegara, 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Warga diimbau tidak mendekat atau melakukan evakuasi barang lantaran pergerakan tanah yang tidak stabil. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah, sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami. Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati.
Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.